Jauh dan dekat itu tidak dilahirkan oleh jarak. Jauh dan dekat dilahirkan oleh perasaan. Makanya ada kemudian ditanya lagi, apa bedanya jauh dan dekat? Dijawab sendiri sama beliau, al-ba'idu qaribun. Jauh itu dekat. In ahbabta, jika seandainya kamu jatuh cinta. Jauh dan dekat itu bukan tentang jarak. Ya, jadi jauh dan sesuatu yang dekat itu bukan berbicara masalah jarak, tapi itu tentang rasa. Antara kita dan Rasulullah itu jaraknya jauh. Beliau tinggal di Madinah, kita tinggal di Indonesia. Dari sisi waktu juga sangat jauh. Kita ada di tahun 2020, beliau ada di tahun 500-an Masehi. Ya. Jadi, tapi kita merasa dekat dengan Rasulullah. Padahal jarak kita dengan beliau begitu jauh. Apa yang membuat kita merasa dekat? Sekali lagi, rasa. Ya. Jauh dan dekat itu tidak dilahirkan oleh jarak. Jauh dan dekat dilahirkan oleh perasaan. Makanya ada seorang ulama yang bertanya, ma farqu baina qarib wa ba'id? Apa bedanya jauh dan dekat? Kemudian ulama tersebut menjawab, al-qaribu ba'idun. Dekat itu adalah jauh jika seandainya kamu benci. Ya. Saya dekat dengan seorang teman, jaraknya dekat. Tapi jika seandainya di hati kita ada rasa benci, maka itu rasanya seperti jauh sekali. Kita nggak teguran, kita nggak saling sapa. Ya. Kemudian ditanya lagi, apa bedanya jauh dan dekat? Dijawab sendiri sama beliau, al-ba'idu qaribun. Jauh itu dekat. In ahbabta, jika seandainya kamu jatuh cinta. Kita dengan Rasul itu jaraknya jauh sekali. Temponya dari segi waktu juga jauh sekali. Tapi kenapa kita merasa dekat? Karena kita sudah jatuh cinta. Jadi kalau seandainya kita bingung, nanti jika seandainya anak saya mondok, kemudian keluar dari rumah, lalu tidak kembali dalam waktu yang lama, 6 bulan, 1 tahun, dan berapa lama pun itu waktunya, dan kita takut terhadap itu semua. Sekali lagi kami ingin tegaskan, ya, jauh dan dekat itu tidak dilahirkan oleh jaraknya Bapak Ibu sekalian, tapi dilahirkan oleh perasaan kita. Kalau kita memang cinta dengan anak kita, dimanapun mereka berada, sekalipun kita sudah tidak ada, sekalipun kita sudah meninggal, tapi jika seandainya hubungan kita dan anak kita itu dipenuhi oleh rasa cinta, maka kita akan senantiasa merasa dekat dengan mereka. Ya. Saya jauh dengan orang tua saya. Orang tua saya di Kalimantan, saya di Papua. Tapi saya dan orang tua saya merasa dekat. Kenapa? Karena ada perasaan cinta di sana. Kemanapun saya melangkah, saya merasa di kanan kiri saya ada bapak dan ibu saya. Dan begitu pula dengan orang tua saya. Kemanapun mereka melangkah, mereka merasa di kanan kirinya ada putra-putranya. Ya, ada anak-anak yang senantiasa bersama mereka. Kenapa? Karena ada perasaan yang namanya cinta. Itu. Makanya keraguan terhadap maksiat itu memang ibadah. Tapi keraguan kita terhadap ibadah itu justru maksiat. Itulah Ibnu Qayyim mengatakan, ridon nas ghayatun la tudrak. Keriduan manusia, kepuasan manusia itu tujuan yang tidak bisa dicapai. Jika kita mengikuti kemauan kita sendiri, maka kita nggak akan bisa memenuhinya. Kenapa? Karena kita juga manusia. Ridon nas ghayatun la tudrak wa ridullah ghayatun la tudrak, kata Ibnu Qayyim. Sedangkan ridhonya Allah adalah tujuan yang tidak sepatutnya ditinggalkan. Kemauan manusia adalah tujuan yang tidak bisa dipenuhi, dan kemauannya Allah tujuan yang tidak bisa ditinggalkan. Pesan selanjutnya apa? Watruk ma la tudrak, wadrik ma la tudrak. Tinggalkan apa yang tidak sepatutnya dicapai. Maksudnya kita tinggalkan ego kita tinggalkan sebentar kemauan kita, dan mari kita capai apa yang tidak sepatutnya ditinggal. Mari kita capai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang diinginkan oleh Allah apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Yang Allah mau itu kita kembali ke jalan Allah. Tapi kita nggak tahu jalan untuk kembali kepada Allah. Bagaimana caranya kembali kepada Allah? Lah, untuk mengetahui jalan kembali kepada Allah dibutuhkan yang namanya ilmu.
Dibutuhkan yang namanya ilmu. Sedangkan untuk mendapatkan ilmu itu dibutuhkan yang namanya proses pencarian ilmu. Karena kita ini bukan zat yang punya ilmu. Sepintar-pintarnya orang, status dia tetap sebagai pencari ilmu, bukan orang yang memiliki ilmu. Karena zat yang memiliki ilmu sesungguhnya Allah. Kalau kita punya ilmu, kita bukan pemilik ilmu, tapi kita adalah pencari ilmu. Begitu juga dengan orang kaya, mereka bukan pemilik harta. Pemilik harta itu Allah. Kita hanya berstatus sebagai pencari harta, itu kan. Ridon nas goyatun la tudrok, waridullah goyatun la tutrok. Ini kita jadikan kaidah. Kita kesampingkan sebentar kemauan kita dan kemudian kita gapai kemauan yang tidak sepatutnya ditinggal, yaitu kemauan yang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pesan yang terakhir, kembali kami ulangi bahwa sesungguhnya jauh dan dekat itu tidak dilahirkan oleh jarak, tapi itu dilahirkan oleh perasaan. Al-qaribu ba'idun, kalau seandainya kita benci maka yang dekat itu akan jadi jauh. Wal ba'idu qaribun, kalau seandainya kita sudah jatuh cinta maka yang jauh itu akan menjadi dekat. Pertanyaannya, kita cinta nggak dengan anak-anak kita?